Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik yang ada di matematika diskrit, yaitu aljabar Boole dan fungsinya. Nah, bagaimana atau apa itu aljabar Boole dan fungsi-fungsi aljabar Boole itu seperti apa? Nah, kita akan bahas pada video ini. Mari kita simak materinya. Kita lebih fokus sekarang ke aljabar Boole yang dua nilai ya. Jadi di sini kita punya nilai yaitu kita himpun dalam himpunan B di sini yaitu 0 dengan 1. Nilainya adalah 0 dengan 1. Kondisinya ini akan hampir sama dengan yang ada di logika matematika ya. Di logika matematika kita ketemu dengan salah dan benar atau benar dan salah. Nah, kali ini kita akan melihatnya dengan suatu angka atau nilai yaitu 0 dengan 1. Nah, pada aljabar Boole ini kita kenal dengan dua buah operasi ya. Yang pertama adalah operasi biner dan yang kedua adalah operasi aner. Nah, operasi biner ini terdiri dari penjumlahan dan perkalian gitu. Itu namanya biner. Jadi ada dua buah nantinya dua buah variabel yang dilibatkan. Kemudian yang kedua ini operasi aner. Operasi aner di sini ada komplement ya di sini. Ini tandanya komplement seperti ini. Ini operasi biner ada penjumlahan dan ada perkalian. Baik, kaidah untuk operator biner dan operator aner ini mengikuti pola yang ada di aljabar di logika matematika. Ya, yang pertama di sini ada perkalian. Nah, perkalian ini mirip seperti halnya dan ya. Kalau kita lihat di operasi logika ya untuk tabel kebenaran yang konjungsi, dia akan bernilai benar pada saat keduanya benar. Nah, dalam hal ini benar itu satu ya. Jadi ini benar benar jadinya benar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk perkalian jadi 0 kali 0 itu 0, 0 kali 1 itu 0, 1 kali 0 juga 0, tapi ini tidak terlalu sulit ya karena memang dalam bilangan biasa pun kita mengalihkan dengan 0 ya hasilnya adalah 0. Kemudian ini 1 kali 1 adalah 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan. Untuk kaidah penjumlahan ini sama halnya dengan disjungsi ya, yang ada di logika itu adalah disjungsi. Jadi dia akan bernilai salah pada saat keduanya salah. Nah, di sini 0 dengan 0 ditambahkan, kemudian ini hasilnya adalah 0. Jadi ini 0 ditambah 0, di sini hasilnya 0. Nah, itu adalah seperti halnya di disjungsi, salah dengan salah atau salah dengan disjungsi salah itu hasilnya salah. Nah, kalau ini penjumlahan yang menarik adalah di bagian terakhir ini. Nah, kalau ini 0 tambah 1 itu biasa 1, kemudian ini 1 tambah 0 juga 1 itu biasa. Tapi dalam hal ini ya ini yang menarik. Jadi ini 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1 di sini untuk operator operator aljabar Boole dua nilai. Ya, jadi nanti penjumlahannya karena dia hanya mengenal nilainya adalah 0 dengan 1 saja, maka 1 ditambah 1 di sini hasilnya adalah 1 gitu. Nah, berikutnya adalah operator aner. Operator aner di sini komplement 0, komplemennya adalah 1, kemudian 1 komplemennya adalah 0. Sama halnya dengan yang ada di negasi. Kalau di logika matematik kita ketemu dengan negasi ya. Negasi dari salah itu benar, negasi dari benar itu salah. Nah, itu sama halnya dengan kondisi itu. Nah, ini adalah kaidah untuk operator biner dan operator aner nantinya akan kita gunakan untuk membuat suatu tabel kebenaran. Baik, kita lanjutkan di sini contoh. Ya, misalkan kita mau menunjukkan bahwa A plus A aksen B ya, itu sama dengan A plus B. Benar nggak ini? Nah, untuk menunjukkan bahwa ekspresi A plus A aksen B itu sama dengan A plus B, kita di sini buat saja tabel kebenarannya. Ya. Kita buat tabel kebenarannya, sehingga dari sini kita punya A itu kombinasi dengan B itu ada 4 jadinya, jadi 0011, kemudian ini 0101. Kemudian karena kita mau membuat A aksen B, maka kita butuh A aksen di situ. A aksen di sini yang tadinya dari A ini kita dikomplementkan, yang tadinya 0 itu jadi 1, yang tadinya 0 di sini jadi 1, 1 jadi 0, kemudian di sini 1 jadi 0. Kemudian kita kalikan dengan B, A aksen B. Jadi ini A aksen B. Jadi kita punya kolom A aksen B. Ini 1 dikalikan 0, 0, 1 kali 1 itu 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1 adalah 0 hasilnya ya. Jadi ini kita punya aksen
A aksen B. Lalu karena untuk menjadikan ekspresi A plus A aksen B itu kita jumlahkan, ya jadi ini kolom A aksen B kita jumlahkan dengan A ya. A ini kita jumlahkan dengan A aksen B. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 di sini adalah 1, 1 tambah 0 di sini 1, kemudian 1 tambah 0 di sini adalah 1. Nah, ini kita sudah punya kolom A plus A aksen B di sini. Lalu untuk A plus B-nya bagaimana? Kita tulis dari sini kan ini ada A, ini ada kolom B, berarti kalau penjumlahannya 0 tambah 0 di sini hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya di sini 1, 1 tambah 0 di situ adalah 1, di sini 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1 di sini ya. Jadi kita punya dua buah kolom ya, yang ternyata nilai kebenarannya atau nilainya jadinya sama ya. Ini 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka ini kita sudah bisa menunjukkan bahwa A plus A aksen B itu sama dengan A plus B. Nah, di situ ya untuk bagian yang diminta kalau diminta kita menunjukkan bahwa suatu ekspresi sama dengan ekspresi yang lain. Kita gunakan tabel kebenaran seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah prinsip dualitas. Apa itu prinsip dualitas? Nah, prinsip dualitas ini nantinya untuk menentukan kita akan gunakan dan itu akan berguna ketika kita punya penyederhanaan ya. Nanti di materi berikutnya ada penyederhanaan fungsi dual. Nah, untuk menentukan dual dari sebuah aljabar bool ya, maka kita dapat memperoleh dengan cara mengganti ini kalau dualnya itu ya kali dijadikan sebagai penjumlahan, kemudian penjumlahan itu kita jadikan sebagai perkalian, kemudian 0 kita ganti dengan 1 ya. Kemudian 1 kita ganti dengan 0 ya. Oke, nah itu prinsip dualitas ya. Prinsip dualitas saya ulangi untuk mengatakan untuk menjadikan suatu fungsi itu menjadi dualnya, kita cukup menjadikan atau mengganti perkalian menjadi penjumlahan, penjumlahan menjadi perkalian, 0 jadikan jadi 1, 1 dijadikan sebagai 0 di situ ya. Nah, contoh, kita punya ini ada ekspresi misalkan A dikali 1, kemudian dikali ini ada perkalian di sini ya. Ini hati-hati di sini ada perkalian. Kemudian 0 ditambah dengan A aksen sama dengan 0. Nah, maka dualnya itu kita lakukan hal yang tadi ya, bahwa di sini A tetap, kemudian ini perkalian jadi penjumlahan di sini. Ya, ini tadinya perkalian, di sini jadi penjumlahan. Kemudian ini 1 sekarang jadi 0 di sini ya. Kemudian ini ada perkalian di dalam sini ya. Di sini itu ada perkalian itu jadi penjumlahan. Kemudian 0 ini jadi 1 berubah, terus di sini tadinya penjumlahan, ini jadi perkalian diganti, kemudian A aksen ini tetap, yang tadinya ini 0 jadi 1. Nah, itu yang baris kedua ini kita sebut sebagai dual dari persamaan yang pertama. Tuh ya. Kemudian yang kedua misalkan contohnya, ini ada A dikali, hati-hati di sini, kali A aksen ditambah B itu sama dengan AB. Maka kalau untuk melihat dualnya kita gunakan seperti tadi ya, kebalikannya. Di sini ada perkalian, jadikan penjumlahan. Kemudian ini A aksen tetap, di sini ada penjumlahan berarti ini A aksen plus B jadi A aksen kali B. Ya, sama dengan di sini ada A kali B berarti di sini dualnya adalah A plus B. Nah, itu maksud yang dimaksud dengan dualitas. Nah, berikutnya si aljabar bool tadi kita bisa sajikan menjadi fungsi bool. Ya, apa ya? Di sini fungsi bool ya untuk setiap ekspresi bool itu tidak lain merupakan fungsi bool sebetulnya. Ya, fungsi itu apa ya? Seperti halnya dengan pengertian fungsi seperti biasanya ya. Contoh sebuah fungsi bool di sini kita punya, nah ini seperti ini penulisannya, ini seperti biasa, jadi f, x, y, z, ini ekspresinya adalah x, y, z ditambah dengan x aksen y ditambah dengan y aksen z di situ ya. Nah, jadi nanti kita punya ini adalah suatu fungsi. Nah, dikatakan suatu fungsi karena kita bisa substitusi suatu nilai ya, misalkan kita mau mengevaluasi nilai 101 ya, f dari 101 itu artinya kita langsung substitusikan x-nya 1, kemudian y-nya 0, kemudian z-nya 1 ke dalam ekspresi ini ya. Ekspresi boolnya x, y, z ditambah dengan x aksen y ditambah dengan y aksen z di situ, sehingga nantinya kita punya ini x, y, z-nya jadinya x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Kemudian ini x aksen y
satu aksen dikali dengan 0. Kemudian ditambah dengan Y aksen, Y-nya kan 0, jadi 0 aksen dikali 1. Nah, dari sini kita bisa hitung langsung 1 kali 0 dikali 1. 1 kali 0 itu kan 0. Kali 1 jadinya 0 juga. Kemudian ini satu aksen kan jadinya apa? Satu aksen itu 0. Berarti kali 0 di situ 0. Kemudian yang ini 0 aksen itu adalah 1. Berarti di sini 1 kali 1 hasilnya di sini 1 yang ini ya. Jadi ini 1 ditambah 0 ditambah 0 ya nantinya. 1 tambah 0 yaitu hasilnya 1. Oke. Nah, itu untuk atau pengertian dari fungsi bool ya, fungsi bool. Nah, kita di sini ada istilah untuk fungsi bool itu adalah literal ya. Apa itu literal di sini? Kalau kita punya fungsi bool yang lain seperti ini fx sama dengan x, kemudian fxy itu adalah x aksen y ditambah dengan x y aksen ditambah dengan y aksen, kemudian fxy adalah x aksen y aksen, kemudian fxy di sini x plus y aksen dan seterusnya di sini. Maka setiap peubah atau variabel yang ada di dalam fungsi bool ini itu termasuk ke dalam bentuk termasuk ke dalam komplemennya di sini y aksen misalkan itu kita sebut sebagai literal. Jadi ini itu suku ini disebut sebagai literal ya. Jadi peubah-peubah yang ada di dalam sini itu namanya literal ya. Termasuk bentuk komplemennya seperti ini y aksen. Nah, itu berarti dia literal. Oke, contoh kita punya fungsi HXYZ sama dengan XYZ aksen. Nah, pada contoh ini itu berarti kita punya 3 buah literal. Literalnya yang mana aja? X, kemudian Y, kemudian Z aksen. Ya, jadi ini ada berapa literal di sini? XY. Nah, ini padahal di sini ada XY aja tapi lihatnya di ekspresinya. Berarti di sini kita punya X aksen berarti ada satu, kemudian Y itu ada dua, jadinya 2 literalnya, kemudian ini X kan belum, ini ada X aksen ya. Jadi 3 dengan X, kemudian Y aksen. Berarti di sini tuh sebetulnya ada 4 literal. Jadi tidak melihat bentuk yang ini X, Y-nya ya, tapi kita lihat dari ekspresinya. Karena apa namanya, yang komplemennya itu kita hitung juga sebagai satu literal yang berbeda. Begitu. Oke, bagaimana kita menyatakan fungsi bool dalam suatu tabel kebenaran? Ya, seperti halnya materi yang sebelumnya tadi kita sudah membahas, misalkan ini ada f, x, y, z. Nah, ini kan peluang untuk x dan y kemudian z itu masing-masing ada dua, yaitu benar salah atau di sini 01, yang ini juga y peluangnya adalah 01, z juga peluangnya 01 karena ini aljabar bool dua nilai ya. Nah, kita mau misalkan membuat tabel kebenaran untuk X, Y, Z aksen ya, caranya sama seperti yang sebelumnya ya, tapi ini bedanya ini adalah fungsi saja ya. Nyatakan F ini dalam tabel kebenaran misalkan. Nah, kita punya berarti ada 8 kemungkinan seperti halnya yang ada di logika matematika ya. Logika itu kan waktu itu kalau ada 3 variabel ya, ini kita punya jadinya 8 kemungkinan di situ ya. Jadi ini ada 00 dulu yang ada 4 kali 0 di sini, kemudian 1 1 1 4 kali, kemudian ini 2 kali 2 kali 00 11 00 11, kemudian yang ini selang 1 jadi 01 01 01 gitu ya. Nah, berikutnya di sini berarti kita tinggal mengisi aja fx y z ini sama dengan x y z aksen. Nah, di sini berarti z kita ingatkan di sini kalau mau buat juga silahkan saja. Misalkan kita mau bikin dulu di sini z aksennya misalkan. Ini kita punya z aksen misalkan dari sini jadinya 1, kemudian ini 1 jadi 0 kan. Ini 1, kemudian ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0 misalkan, ini jadi 1, ini jadi 0 ya. Ini z aksen ya, sehingga ini kita bisa langsung aja kalikan ya. X, Y, Z aksen berarti di sini 0 dikali 0 dikali 1. Hasilnya adalah 0 di sini ya. Kemudian 0 dikali 0 dikali 0. 0 hasilnya. Dan nanti kita akan punya hasil seperti ini kan. Ini 0. Nah, ini kita lihat yang satu ini. Ya, yang satu ini itu hasil dari 1 dikali dengan 1 dikali di sini 1. Hasilnya adalah 1. Itu betul. Sini ya. Jadi kita punya tabel kebenarannya di sini adalah 0 0 0 0. Ini hasilnya ya, hasil-hasil dari tabel kebenaran. Ya, ini sama dengan yang tadi yang AB itu ya, ABC kayak itu. Oke, nah itu contoh cara membuat apa? Membuat tabel kebenaran.
Nah, berikutnya komplement fungsi. Apa itu komplement fungsi? Nah, bila suatu fungsi bool kita komplementkan, jadi kita nantinya akan mempunyai fungsi komplement. Oke, nah ini fungsi komplement itu berguna pada saat kita nantinya mau menyederhanakan suatu fungsi bool, ya. Nah, fungsi komplement ini dari F kita tuliskan sebagai F aksen seperti ini. Ini tandanya adalah F aksen, ini dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Jadi kita gunakan hukum De Morgan, ini seperti halnya yang ada di logika matematika ya. Hukum De Morgan ini untuk dua peubah dia berbunyi ya, seperti ini. Jadi kalau penjumlahan ini X1 ditambah X2 kemudian dikomplementkan di sini ya, itu sama dengan X1 komplement dikali dengan X2 komplement ya. Jadi nantinya X1 ditambah X2 komplement itu sama dengan X1 komplement. Hati-hati lihat polanya di sini. Perhatikan yang kedua. Yang kedua ini ternyata X1 dikali X2 dikomplementkan itu sama halnya dengan X1 komplement ditambah dengan X2 komplement, dan ini ternyata dual daripada yang pertama di sini ya. Dual daripada yang pertama di situ. Jadi kalau kita lihat di sini adalah plus jadi kali di sini. Ini tetap, kemudian ini X1 komplement, X2 komplement, yang ini tadinya perkalian, di sini jadi penjumlahan. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, misalkan kita mau mengubah atau mencari F komplement dari bentuk ekspresi fungsi ini. Jadi kita punya X dikali dengan Y aksen Z aksen ditambah dengan YZ ya di situ. Maka langkah pertama untuk mencari bentuk komplementnya, di sini solusinya kita komplementkan di sini ya. Jadi semuanya ini F aksen jadinya kita komplementkan F, berarti itu kita komplementkan semua yang ada ekspresi yang ada di sini. Jadi ini kita komplementkan. Ini ada X, kemudian ini ada kali ya, ini yang ada di sini. Ini kita komplementkan. Perhatikan bahwa kita punya perkalian di sini. X dikali ini semua. Ya. Berarti kalau kita gunakan hukum De Morgan, di sini yang perkalian ini akan berubah menjadi penjumlahan. Ya, jadi kita punya X aksen, ini jadi ditambah ya. Ini diaksenkan keduanya, X aksen ditambah dengan ini semua yang diaksenkan, kan itu dari bentuk komplement yang ada di komplement yang ada di hukum De Morgan kan seperti itu ya. Nah, perhatikan ini X aksen udah, berarti tinggal yang ini ada aksen, ini ada kurung ya, itu ini ada penjumlahan, itu dia berarti dia berubah menjadi perkalian di sini. Tapi di masing-masing sukunya diaksenkan di sini ya. Jadi ini jadi Y aksen Z aksen diaksenkan, dikomplementkan, ini plus jadi kali ya. Kemudian ini YZ dikomplementkan. Perhatikan yang ini pun ini kan berubah karena belum selesai ini ya. Berarti ini yang tadinya perkalian itu jadi penjumlahan. Ya, ini Y aksen berarti diaksenkan lagi, berarti dia akan menjadi Y. Ya, kalau Z aksen diaksenkan atau dikomplementkan juga dia jadi Z. Jadi di sini ada Y plus Z ya. Kemudian ini tetap perkalian karena tidak ada aksen apapun di situ. Kemudian ini YZ aksen jadinya Y aksen ditambah dengan Z aksen. Nah, itu kalau kita gunakan hukum De Morgan. Ya, seperti itu caranya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan prinsip dualitas. Ini yang lebih sederhana ya. Cara yang ini pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan bentuk dualnya. Jadi dual dari ekspresi bool yang merepresentasikan si F. Jadi kita tentukan dualnya. Setelah ditentukan dualnya, masing-masing literal kita komplementkan di situ. Nah, jadi saya ulang untuk menggunakan prinsip dualitas. Di sini nanti kita gunakan dual ya, didualkan dulu masing-masing dari ekspresi bool itu. Setelah didualkan baru kita komplementkan. Contoh yang tadi ya. Ini ekspresi yang tadi misalkan kita punya fx,yz di situ itu sama dengan x kemudian y aksen z aksen ditambah dengan yz ya. Maka kalau kita mau mencari bentuk bentuk dualnya dari sini ya, bentuk komplementnya, mohon maaf, bentuk komplementnya berarti pertama kita dualkan. Jadi dualkan, kalau kita dualkan yang ini X ditambah yang tadinya penjumlahan itu jadi apa? Jadi perkalian di sini ya. Jadi ini F dualnya itu dualnya dari yang atas itu adalah X tetap. Ini penjumlahan jadi perkalian jadi penjumlahan. Kemudian ini Y aksen kali Z aksen itu jadi penjumlahan karena tadi perkalian. Ini penjumlahan berarti jadi kali di sini. Dan ini YZ jadi penjumlahan di sini ya, Y plus Z jadinya.
Nah, setelah kita punya dualnya, lalu langkah berikutnya adalah komplementkan. Nah, jadi tinggal yang ini sederhana ya kalau dengan menggunakan prinsip dualitas. Komplementkan aja. Jadi ini X jadinya X komplement ya. Kalau kita lihat di situ F aksen ini, kemudian ini X komplement, kemudian ini Y aksen plus Z aksen itu dikomplementkan kan jadi Y komplement komplement atau Y aksen aksen itu adalah Y. Z juga, Z aksen diaksenkan jadi Z, kemudian ini Y jadi aksen, tadinya Z jadi Z aksen. Nah, inilah kita sudah punya bentuk komplement dari suatu fungsi dan ini hasilnya sama dengan yang menggunakan hukum De Morgan tadi ya. Jadi F aksen atau komplement, fungsi komplement daripada yang ini X, Y, Z ini itu adalah X aksen ditambah dengan Y plus Z dikali dengan Y aksen plus Z aksen. Oke, nah seperti itu materi untuk hari ini ya untuk apa namanya pengenalan tentang aljabar bool dan fungsi bool. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.